Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan proyek yang minggu kemarin ya. Jadi kita akan membuat modul user gitu ya. Kemarin kita sudah membuat modul produk dan pelanggan ya. Di sini jadi untuk login ini ya, Anda lihat login itu ya. Ini ada dua login ya, ada admin dan user ya. Ini kita login admin ya, misalnya ini sebenarnya masuknya dari sini dia nih ya, dari tabel user. Nah ini ya, jadi login dari sini ya. Tipe passwordnya itu MD5 ini ya, ini login user ya. Oke, ini kalau mau misalnya kita ganti ya, ini misalnya ini Indah kita ganti dengan user tuh bisa ya. User ini aslinya kalau kita langsung dari sini. Nah ini ya, ini tipenya MD5. Mana dia MD5 nih? Bentar. Nah ini MD5 ya. Jadi ini ya, ini user ya. Oke, ini kita ganti user ya. Nah untuk level ya, ini level isinya enum ya. Enum hanya bisa diisi oleh user dan atau admin ya. Ini diisi yang lain nggak bisa nih ya. Jadi isinya admin atau user ya. Indah kita isi levelnya adalah user ya. Nah blokir ini tipenya juga enum nih ya. Ini ada ya dan 3. Jadi kalau blokir misalnya orang yang sudah keluar, kita blokir, kita isi dengan Y gitu ya, supaya dia nggak bisa login lagi gitu ya. Nah initiation ini di input saat login ya, jadi pas login itu ID-nya diambil dari saat dia login ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita simpan ya. Nah ini ya. Nah di aplikasi yang kita kembangkan ini belum ada modul user di sini ya. Nah kan kita buat modul user. Oke baik, jadi untuk membuat modul di menu di master sini ya, kita buat di sistem ya, kemudian submenu. Nah seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini nih ya, tampilannya ada huruf besar di sini ya, sini ada huruf kecil, jadi kita ikutin aja ya. Pertama adalah add new ya, di sini add new, nama menunya adalah user ya. Oke, link menunya sini adalah sama seperti ini, module sama dengan user. Oke, nama modulnya adalah user. Foldernya ini ya, ini adalah di sini modul, kemudian mode user, kemudian user.php ya. Taruh di menu utama adalah master sini ya, di master. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Nah ini kita lihat sini di master ini sudah ada user nih ya, sudah ada user. Kalau produk yang kemarin kita buat berhasil nih keluar ya. Kemudian untuk pelanggan juga ini muncul ya. Nah, saatnya untuk user, nah ini ya filenya belum kita buat. Oke ya. Jadi kita buat untuk modul user ya. Yang kemarin ini ya, kita masuk ke admin web, kemudian pilih modul. Nah kita ngambil dari pelanggan lah ya, pelanggan ya. Ini bisa kita copy, nah ya, kemudian paste di sini juga ya. Nah hasil dari kopiannya ini kita rename ya, kita rename menjadi user. Oke. Nah oke, kemudian ini pelanggannya juga yang di dalamnya itu ya, di modul user ini ya. Nah ini kita buka, nah, pelanggannya kita rename juga ya, jadi user. Kemudian aksi pelanggan ini ya, kita ganti juga ya, jadi aksi user. Oke. Nah sekarang kita buka ya, ini user ya. Ini sekarang kalau kita jalankan ini ya, yang master user, nah keluarnya pelanggan ya. Kenapa pelanggan? Karena kita belum ganti ya. Oke, ini user ini terdiri dari ini ya, ini di tadi itu pelanggan ini ya. Nah kalau ini yang user ya. Oke ya, ini user ini terdiri dari 10 ya, terdiri dari 10 field ya. Nah ini untuk ID user ini adalah auto increment dan dia adalah primary key.
Oke ya, ini kita buat ya seperti ini ya, username, password, nama lengkap. Oke, baik ya. Sekarang kita balik kembali ke mode user tadi ya. Ini mode user ini kita buka nih ya. Ini kita edit dengan notepad atau dengan apa? Atau dengan visual code ya, sesuai dengan Anda biasanya pakai apa gitu ya. Nah, ini pelanggan ini ya, ini dimulai dari paling awal ya, kita ganti dengan user ya. Aksi pelanggan kita ganti juga dengan user. Oke ya, ini kita ganti satu-satu ya. Pastikan ya, hati-hati ya. Ini pelanggan huruf besar, berarti juga ini huruf besar ya. Ini. Oke, kemudian ini sama ya, user. Kemudian ini ya. Kalau if is set get x ya, artinya ini kalau dia itu modulnya nih kayak ini, modul user nih. Nah, ini modul user tanpa ada x ya, ini kayak seperti ini, tampilkan data yang ini nih ya, data yang tampil ya. Oke, ini kita lihat master nih, huruf besar ganti dengan huruf besar juga ya, user. Kemudian ini ya, ini biarkan saja ya. Nah, ini kita lihat ya, ini kalau tombol tambahnya diklik nih, add new nih ya. Ini pelanggan ganti dengan user ya, ingat, dengan user ya. Tambah, nah dia lari ke modul tambah ya. Nah, ini ya, ini nama pelanggan, kita lihat di sini. Kalau user ini kan adanya username, password, nama lengkap. Oke ya, ini kita ganti dengan username, kemudian password ya, kemudian nama lengkap ya. Oke, ini sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Ini isinya tuh username, password, nama lengkap ya. ID user nggak usah di input ya. Kemudian sini ada email dan telepon lah, atau sini nggak ada level ya. Ini nggak semua mesti kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini yang penting-penting aja ya. Misalnya ini email, telepon, dan level ya. Ini email, balik ya ini. Email, telepon ya. Email, kemudian telepon ya, dan juga level. Jadi kita lihat ini ada level ya. Ini berarti kita copy ya, kemudian kita tambahkan di bawahnya sini level. Oke ya, berarti sini juga sama ya. Ini juga ganti juga, ini pelanggan jadi user ya. Kita lihat nama tabelnya user apa pakai S atau enggak. Oh, pakai S nih ya, pakai S ya. Oke, ini select from user, where ID user, where ID user ya, order by ID user. Dash artinya apa yang input terakhir ada di depan gitu ya. Ini kita samakan ya, username sini username, kemudian password ya. Boleh, kalau password seperti ini ya, password, kemudian nama lengkap. Nah, ini line right ya, ini biasanya buat angka ini ya, jadi bisa dihapus saja, disamakan gitu ya. Ini nama lengkap ya. Kemudian sini ada ini juga ya, right-nya itu kalau untuk angka aja ya. Ini nama lengkap kita ganti dengan email ya. Di sini habis email telepon ya. Telepon ya. Samakan dengan yang ada di sini nih ya. Nah, email, telepon sama level ya. Nanti ini kita ganti, tambahkan dengan level ya. Level, oke. Sekarang kemudian ini pelanggan juga diganti dengan user ya. Mana dia?
pelanggan ganti dengan user ya, edit ID user ya. Kalau ini user pakai S nih ya. Oke, kemudian ini pelanggan sama ya. Ini kalau di delete lari ke aksi itu ya, user. Nah, hapus nih ID user. Oke, kita lihat sampai sini aja ya. Yang untuk tambahnya itu kita kerjakan nanti ya. Ini sudah oke. Sekarang kita simpan ya. Nah, sekarang kita lihat di menu apa yang master user. Nah, sudah keluar tuh ya. Data user seperti ini nih. Nah, ya. Data user seperti ini ya. Sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kalau ini yang ditambah ya, ini lari untuk nambah user gitu ya. Kalau itu nambah kita. Oke, berikutnya kita bikin modul untuk bukan modul ya, bagian untuk apa? Untuk tambah, edit dan hapus gitu ya. Oke, baik, ini kita lihat ini ya di sini. Nah, kalau tombol add-nya diklik, nah, lari ke tambah sini nih ya. Lari ke sini tambah ya. Jadi tambah sini tambah user ya. Oke, ini. Nah, ini sama kan ya. Modul pelanggan ini modul user. Oke. Ini ya, ini tabelnya example. Tambahin aja ya. Ini juga di sini nama pelanggan ya, sini nama pelanggan ya, di sini username tadi ya. Kemudian password. Kemudian nama lengkap ya. Kemudian kita lihat sini apa tadi isinya nih. Ada habis nama lengkap, email ya. Habis nama lengkap email, kemudian telepon ya, kemudian level ya, level. Oke, kemudian di sini ada foto lah gitu ya, foto. Blokir habis apa tadi? Oh, ini habis level blokir ya, habis blokir foto, habis level, habis email, telepon, level, sini kemudian blokir. Kemudian satu lagi foto ya. Ini kita taruh di sini ya. Foto ya. Oke, namanya harus sama dengan yang ini nih ya. Ini username ya, ada password ya. Ini name-nya username. Kemudian ini password ya. Ya, ini tipenya boleh diganti nih kan, date ya. Nah, bisa juga ini diganti dengan password ya. Tipenya nggak banyak ya, atau ini tipenya pakai tag aja lah gitu ya, biar bisa dilihat. Kemudian nama lengkap di sini ya, ini ganti dengan nama lengkap. Kemudian di sini ya email, kemudian telepon, kemudian level ya, kemudian blokir sini ya. Kemudian di sini foto ya. Foto apa sini ya? Oh ya, foto juga ya. Foto. Ya, jadi huruf besar dan huruf kecilnya sama dengan yang ada di sini nih ya, nama-nama fieldnya. Oke, ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Oke, tambah user ya. Ini kita simpan. Nah, oke ya.
Sekarang kita coba ya di master user, kemudian kita klik add new di sini nih ya. Nah ini udah keluar tuh nama user tuh ya, sama seperti yang ada di sini ya. Ini kalau kita isi ya belum bisa nyimpan ya, karena aksinya itu belum kita buat ya. Jadi setelah ini kita lihat nih ya di aksi sini ya. Setelah modul user add input ya ditekan ya, larinya ke sini nih, ke aksi ya. Nah berarti dari sini kita buka file aksi usernya nih. Nah tuh ya. Jadi ini yang pelanggan ini ya, kita masuk cari ya, pelanggan ini ganti dengan user ya, X-nya input ya, insert into user ya. Nah di sini ada kita lihat isinya username, password, nama lengkap ya. Ini usernya ini adalah kita pakai sini username, kemudian password, kemudian nama lengkap ya, kemudian apa tadi ya, kita lihat dulu sini, habis langsung lengkap email, telepon ya, email, kemudian telepon, kemudian telepon, level ya, level, dan blokir ya. Nah blokir ID apa yang ini nggak kita masukkan lah, sama foto ya, tambahin lagi foto sini ya. ID apa, ID session nggak usah kita masukkan lah gitu ya. Ini berarti post username, kemudian password ya. Oh kalau password berarti kita rubah dulu, konversi ya. Ini password ya sama dengan string post password ya. Nih password, ini password. Oke ya, ini password kita masukkan di kelebihan di sini ya. Jadi password itu tipenya ya, password sama dengan MD5 sini ya, MD5 tuh ya. Nah ini MD4, MD5. Nah ya, dibikin sini, ini kita, nah seperti ini ya. Passwordnya adalah MD5. Jadi password yang diinput dikonversi ke MD5 ya. Oke, jadi berarti di sini tadi username, kemudian passwordnya ini berarti sini MD ini password ya. Ini yang kita masukkan, jadi bukan post lagi, yang kita masukkan yang ini ya, ini password ya. Kemudian JK ini berarti nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian sini email, kemudian di sini telepon ya, kemudian sini level ya, kemudian di sini blokir ya. Nah ingat ya, terakhir ini nggak pakai koma nih, berarti ini kita kalau masih ada satu lagi ya, ini di copy, ini ditaruh di sini ya. Nah ini paste ya, copy ini terakhir jangan pakai koma ya, berarti ini adalah foto ya, ini blokir. Nah gitu ya, sama dengan itu tadi blokir. Oke ini ya, kita simpan ini ya. Nah coba kita testing lagi ya, ini kita coba di master user, kemudian add new ya. Kita tes ini aja lah yang gampang-gampang, satu-satu ya. Oh satu. Oh ya, level ini nggak bisa di satu, ini mesti admin atau user ya. Ini kita isi admin lah gitu ya. Blokir
blokir ini ya atau tidak nih ya. Ini coba blokir itu kita lihat ini y dan no ya. Ini y and no tidak ya. Foto sekarang kita simpan, kita lihat. Nah ini tabel Dani user doesn't exist ya. Nah ini kita lihat tabel user. Ini user. Oh kita lihat ya. Ini ya insert nih, salah di sini berarti insert into pakai s nih, into user ya. Oke ini kita simpan lagi. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, oke. Nah itu udah nambah tuh ya. Nah ini satu sudah nambah ya. Berikutnya berarti kita masuk ke edit ya, bagian edit dan bagian delete ya. Oke sekarang kita lihat ya untuk yang bagian edit dan delete nya ya. Ini kalau kita lihat tabel ini nih ya. Ini kalau kita lihat di sini editnya itu ya, edit ya. Kalau tombol editnya diklik ya larinya ke edit ya. Yang diambil adalah ID user ya sebagai referensi ya. Berarti ini tambah sudah selesai ya. Ini yang edit. Nah ini edit ya. Get ID apa nih kok get ID ya? Berarti dia ini ya ngambil ID ini adalah ID user ya nih. Berarti ini sekarang pelanggan ganti dengan user ya. Nah, ID user. Oke ya, ini kalau mau rapi boleh dirapikan lah ke sini tuh ya. Oke, from user where ID user ya. Ini ya tambah edit jadi edit pelanggan jadi edit user ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang membedakan ya, ini ya. Sebetulnya sama dengan yang di modul yang input tadi ya, yang tambah ya. Nah ini sekarang cuma ada value-nya di sini nih ya, tambahannya ya. Jadi ini kita bisa ngopi dari ini ya, yang dari tambah. Ini kita copy ya. Ingat ya nanti kita tambahin yang ini nih ya, tambahin value sini ya. Ini sekarang kita pelanggan kita ganti aja lah jadi nah username ya, name tinggal tambahin value di sini ya. Ini ya value sama dengan nah tuh ya, value sama dengan nah ini ya, ini value sama dengan ini kita lihat nih ya R ya, data user disimpan dalam variabel R ya. Jadi value sama dengan ini $R, kemudian kurung buka kotak dan tutup, tambahin di sini username. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kita copy gitu ya. Oke, username ini password, kita ganti password ya. Kemudian untuk nama lengkap ya sama sini ya, value nama lengkap ya. Oke, kemudian email di sini email ya. Kemudian sini telepon, ini kita tambahin juga dengan telepon. Kemudian berikutnya adalah level ya. Level ini cuma isi nanti bisa diisi antara admin dan user ya. Level, kemudian blokir ya. Ini blokir ya. Blokir kalau dia sudah tidak jadi user lagi bisa kita blokir ya akunnya. Blokir. Nah, kemudian ini foto ya. Foto. Oke ya, sudah bisa nih ya. Oke, ini kita simpan ya. Ingat ya. Kemudian ini kita lihat ya, ini ID value user ya. Nah, ini tipenya adalah hidden, jadi ini nggak ditampilkan di form ya, cukup disimpan dengan nama variabel ID ya.
menyimpan data ID user ya, buat referensi ya. Oke, ini kita simpan ya. Kemudian ini kalau lari disimpan, diedit ya, setelah diedit dia larinya ke sini nih ya, ke user, modul user act update ya. Ini user act update. Oke, ini kita berarti di sini nih ya. User update. Oke, ini user modul user act update. Ini update user ya. Set. Nah, ini tadi tuh ya. Set username sama dengan nih tadi namanya username juga ya. Kemudian password ya. Password sama dengan password. Kemudian habis nama ini JK ganti dengan nama lengkap ya. Ini juga nama lengkap. Kemudian habis nama lengkap itu email ya. Ini juga kita ganti email. Oke, kemudian alamat ya, ini alamat berarti habis email tadi alamat ini kita ganti dengan telepon ya. Kemudian habis telepon itu adalah level ya, ini juga level ya. Kemudian ini habis level blokir ya, sini blokir ya. Ini ingat ya, terakhir tuh nggak pakai koma tuh ya. Ini terakhir tuh kayak ini nggak pakai koma ya, berarti karena kita masih kurang berarti kita tambahin koma ya. Kemudian ini di copy ya, blokir jadi foto ya. Oke ya, ingat terakhir jangan pakai koma ya. Nah ini ya, where ID user sama dengan post ID. Benar nggak sih ID user ya? Kita lihat sini. Oh ya, ID user tuh ya. Oke. Ini sekarang kita simpan. Sekarang kita coba ya. Ini kita lihat ya. Nah ini ya username yang ini kita ganti, yang kita buat ya, edit. Nah ini keluar semua tuh ya, satu-satu. Coba kita tes ya, ini username-nya jadi 111 ya. Nah, oke, ini 11 ya. Kalau blokir nggak bisa diganti, ini boleh diganti dengan user atau admin ya. N juga nih blokir bisa diganti dengan N atau Y gitu ya. Ini coba kita ganti Y, simpan. Nah itu ya, udah berubah ya. Oke ya, blokir. Nah sekarang kita lihat di edit sini tuh ya, blokir ya. Nah, udah bisa ya. Ini tombol untuk admin, coba kita ganti lagi dengan user ya. Nih levelnya update. Nah ini ya. Oke ya, sekarang kita lanjut ke action untuk menghapusnya ini ya. Ini kita lihat hapus. Coba lihat di sininya ya, di bagian tampilnya kan tombolnya itu ngambil dari sini, hapus nih ya. Modul user X sama dengan hapus. Yang dihapus referensinya adalah ID user nih ya. Nah sekarang kita masuk ke aksi user ya. Nah ini untuk hapus ya. Delete from user. Ya, ini delete from user. Where ID user sama dengan get ID, udah sama ya. Nah ini produk ini boleh Anda ganti nih ya, jadi apa tadi, user ya. Nah ini kan kalau yang pakai garis baring miring 2 ini kan cuma komen doang gitu ya. Oke, user. Oke ya, ini setelah selesai sekarang kita simpan, coba kita tes ini ya. Nah sekarang kita lihat, ini coba
di refresh ya. Sebelah sini kita hapus nih ya, nih yang ini username ini ya, ini kita del nih, klik del. Tuh sudah hilang ya, berarti kita sudah berhasil membuat modul user secara lengkap ya. Silakan Anda coba dan ikuti langkah demi langkah sesuai dengan